Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Saya sungguh berterima kasih untuk kesempatan pagi ini. Pendeta Joni sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Saya baru sadar saudara-saudara ya, tantangan hamba Tuhan, tamu khususnya Indonesia, ngantuk saudara-saudara ya. Aduh ya, ini memang mungkin karena perbedaan waktu yang cukup 4 jam ya, lumayan ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya untuk kita semua apa yang sudah saya persiapkan. Saudara, saya kenal dengan Pak Joni ini sudah 25 tahun ya. Saya pernah di Makassar dan Pendeta Joni Stephen juga waktu itu sempat di Makassar. Jadi pertemanan cukup panjang walaupun jarang komunikasi, tapi selalu hangat kalau ketemu. Termasuk waktu beliau mampir dalam mission trip ke Nias ya. Tahun berapa itu Pak Joni? 17 ya, 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Joni janji mau khotbah ya, tapi karena waktunya mepet ya, akhirnya tak jadi. Jadi masih utang ya. Bapak Ibu Saudara, saya pun pernah berjanji dengan Pak Joni untuk datang ke Sydney beberapa tahun yang lalu. Tapi memang karena kesulitan mengatur ya. Saya masih sehari-hari masih dipercaya mengelola sekolah. Jadi ada satu sekolah umum dari TK sampai SMA di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru saudara. Jadi dari Makassar sampai 2001 ternyata Pak Joni pindah ke sini, saya ke Pekanbaru ternyata ya. Jadi sudah 22 tahun yang lalu. Jadi memang dipercaya untuk operasional sehingga memang tidak mudah untuk cari waktu kalau mau agak jauh pergi begitu ya. Tapi karena kemurahan Tuhan beberapa bulan lalu saya waktu berkomunikasi dan Pak Joni juga ayo kapan gitu ya. Jadi ternyata Tuhan izinkan waktu yang tepat hari ini saya boleh tiba di Sydney ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya di hari ini. Nah, saudara, sebetulnya saya itu bersama-sama dengan gereja Kalam Kudus di Pekanbaru. 10 tahun ini kan kami menggumuli apa yang disebut dengan pemuritan. Mungkin kalau istilah pemuritan atau kelompok kecil biasanya ya, melalui kelompok kecil, itu mungkin bukan istilah asing ya. Jadi itu istilah yang sangat umum sekali. Jadi gereja mengenalnya dengan KTB atau cell group atau kelompok kecil begini, melalui itu. Biasanya pemuritan dilakukan melalui kelompok kecil atau cell group atau KTB dan mungkin ada istilah lain. Nah, kami mulai itu 10 tahun yang lalu. Ya. Dan sebetulnya memulainya pun dengan tidak mudah. Saya pribadi, saya mulai pelayanan tahun 90, praktek dari saat kemudian waktu 2013 memulai gerakan ini. Saya sebut gerakan karena sepenuhnya kami fokus di sana. Saudara, memahami istilah pemuritan itu sendiri, kami waktu itu mulai coba bersama-sama dengan gereja CEFC ya, Covenant Evangelical Free Church, yang pendeta Edmund Chen sebagai senior pasturnya. 2 tahun pertama sebelum 2013, tidak ngerti saudara-saudara ya, apa yang dimaksud dengan gereja ini. Kenapa dia dalam kurun waktu 30 tahun lebih dari 17 jemaat bisa hampir mencapai 5.000 melalui pemuritan. Discipleship Church gitu ya, melalui pemuritan. 2 tahun pertama itu saya bingung sendiri saudara-saudara. Tanya sana, tanya sini. Kak, ada bukunya enggak ya? Enggak ada. Ada pelatihannya enggak ya? Enggak ada jawaban. Sampai kemudian 2011 atau 12 saya ikut Global Movement, Global Discipleship Movement yang diadakan di Manila dengan
attendance kira-kira 10.000 dari seluruh dunia. Nggak ketemu juga, saudara. Jadi waktu itu saudaraku, di tengah-tengah frustasinya saya sebagai hamba Tuhan yang sudah 20 tahun lebih melayani, untuk paham aja nggak ngerti, saudara. Gimana maksudnya ini ya? Sampai satu kali saya ada acara di Malang, sebetulnya itu retreat Kalam Kudus ya, Indonesia. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, gembala sidang waktu itu di sana, Pendeta Tikijo saya sebutkan demikian. Saudara, waktu cerita-cerita di sesi yang sebetulnya sedang kosong waktu itu istirahat, Pendeta Tik ini mengatakan begini, Hadi, saya baru pulang dari Amerika. Oh ya, kami diberi kesempatan mengunjungi gereja, saya lupa namanya, seperti Mennonite atau apa begitu ya, di sana selama 2 bulan. Di sana juga mengadakan pemuritan loh. Oh ya? Iya, dan mereka bagus. Karena mereka menjadikan pemuritan itu sebagai lifestyle, gaya hidup. Nah, saudara, percaya atau tidak, saat istilah itu diungkapkan, itu pikiran saya itu kayak tercerahkan gitu loh. Kayak ada selaput yang terbuka. Oh, ternyata yang dimaksud ini adalah lifestyle, bukan program, bukan sesuatu yang ditentukan gereja dengan jangka waktu tertentu, bukan sesuatu yang perlu belajar lagi dari nol, ternyata bukan. Wah, itu saudara, tahu itu, hidup saya sebagai hamba Tuhan itu langsung berubah, saudara. Ya, di tengah-tengah pergumulan sampai menemukan istilah itu dan kemudian langsung bisa memahami Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 itu. Itu kan termasuk ayat yang susah dimengerti, saudara ya. Tapi setelah memahami itu baru tersadar begitu. Nanti sambil khotbah saya akan coba bercerita untuk pemahaman yang membuat saya jadi berbeda. Nah, saudara, itu perkenalan saya, saudara. Mari kita melihat bersama ayat yang akan menjadi dasar atau ayat emas kita hari ini. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Fona. Saya ingin bacakan satu ayat saja. Silakan perhatikan dari kisah Filipi pasal 1 ayat 21. Karena saya menggunakan ini sebagai nas utama untuk pagi ini. Filipi 1 ayat 21, saudara, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, ini luar biasa ayatnya ya. Selamat dan berbahagia untuk setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, menjadi Kristen, tema kita, karena mungkin temanya boleh digeser sedikit ya, tema murid yang dikehendaki, ya, menjadi murid yang dikehendaki Tuhan ya. Saudara, menjadi Kristen itu saat ini sepertinya bukan sesuatu banget begitu ya. Bahkan banyak orang yang menjadi Kristen itu karena melihat Kristen itu agama yang tidak banyak kewajiban sepertinya. Dibanding dengan agama-agama lain begitu ya. Kalau orang yang sudah punya agama dengan berbagai sesuatu yang diatur begitu rumit, Kristen jadi mudah sekali. Misalnya cuma minggu datang ibadah, umumnya begitu. Padahal setiap kita yang sudah menjadi Kristen, itu jelas Kristen itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang, saudara-saudara. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah menjadi Kristen itu bukan kita menjadi pemeluk agama tertentu. Bukan, saudara.
Saya kemarin waktu tiba di sini, saya senang sekali dengan gereja ini ya. Cakep ya, cantik. Tapi gereja itu bukan gedung, saudara-saudara. Gereja itu kita sudah tahu adalah artinya persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Jelas gereja itu bukan duniawi, saudara, bukan. Sesuatu yang identik dengan kemegahan dan keindahan, walaupun senang juga ibadah di tempat yang cantik begini ya. Lokasinya bagus ya, di sudut. Saya paling suka sekali kalau kita tempat publik itu yang tidak kejepit begitu ya. Jadi rasa longgar begitu. Jelas gereja bukan organisasi, bukan. Tetapi ya kalau kita di Indonesia kan sudah ditentukan ya, Kristen itu menjadi salah satu agama. Ya. Sehingga menjadi sesuatu yang sulit kadang-kadang karena ada agama yang lain yang juga gayanya bisa agak lain, saudara-saudara ya. Saya punya teman ya, orang yang cukup dekat dengan saya, yang saya cukup kenal, dia beragama lain. Bertahun-tahun mencoba untuk menginjili dengan berbagai cara, tidak mudah, saudara. Karena dia juga melihat orang-orang Kristen punya kesaksian yang kurang baik. Kebetulan dia mengenal satu hamba Tuhan yang ya jadi menjadi batu sandungan begitu, saudara ya. Ya agama sama aja. Kamu punya Tuhan, saya juga ada Tuhan begitu. Nah ini menjadi kesulitan, saudara-saudara. Ya. Karena kadang-kadang agama tidak mampu mengarahkan kita menjadi baik. Mengajar yang baik tapi kita tidak mampu melakukan yang baik itu. Nah sebab kenapa murid-murid Tuhan itu bisa disebut Kristen? Kalau kita baca di Kisah Rasul 11:26b itu dikatakan bahwa ternyata mereka itu mengikut Kristus. Jadi istilah bahasa Inggris itu tepat sekali ya. Kristen adalah orang-orangnya Kristus yang mengikut Kristus. Jadi Kristen itu sebetulnya sebutan, saudara. Sebutan, karena kita mengikut dia. Begitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga itu tidak identik dengan satu kelompok sebetulnya, agama. Tetapi karena kita mengikut Kristus. Nah, persoalannya adalah waktu kita mengikut Kristus, ada sebagian yang memang bisa bertumbuh seperti Kristus, ada yang tidak. Saudara, istilah murid itu sendiri, zaman Tuhan itu berbeda dengan murid pada zaman sekarang. Istilahnya sama, saudara. Murid zaman dulu itu memang mengikut hidup Tuhan 24 jam. Tapi kalau murid sekarang kan seperti murid sekolah. Anak-anak sekolah atau kita sekolah pada jam tertentu kita murid sekolah itu. Tapi setelah keluar pulang ya kita bukan murid lagi. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sulit juga, ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan sebagai murid Tuhan yang dikehendaki Tuhan sebetulnya? Kita yang hadir di sini itu bagaimana kita seharusnya hidup sebagai murid Tuhan, menjadi murid yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah menjadi Kristen itu kan, yang pertama kita punya status yang khusus. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12 dikatakan setiap orang yang percaya itu menjadi
anak Allah. Status khusus, saudara. Jadi kita punya yang berbeda dengan yang lain. Itu makanya kalau ada berita duka seperti yang tadi ya, ada kedukaan, dipakai istilah pulang ke rumah Bapa di sorga. Karena kita memang anak-anak Tuhan. Jadi kapan kita berakhir kehidupan kita, saat itu juga kita bersama dengan Tuhan. Nah, cuma masalahnya ada lebih 100 orang di sini, 150 orang di sini, kita punya kontrak hidup yang berbeda satu sama lain. Ada yang diizinkan sampai 90 lebih, ada yang tidak sampai usia demikian. Nah, saudara, kenapa kita sebagai orang percaya itu mengalami kesulitan? Punya status sebagai anak Allah. Tapi kita mengalami kesulitan. Ada istilah teologi yang mengingatkan saya selalu adalah orang Kristen itu ready but not yet. Saudara, kita ready oleh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Ready dalam arti sempurna penebusan itu karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tetelestai, sudah selesai. Waktu dikatakan sudah selesai artinya apa yang dikerjakan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membuat saudara dan saya sepenuhnya adalah murid Tuhan, itu sudah selesai. Sempurna, sudah ready. But not yet. Not yet-nya apa, saudara? Kita belum sampai di rumah Bapa. Saudara, kita semua berjalan menuju tempat itu. Ya, jadi proses menuju itulah saudara dan saya hadir di sini. Kita bergumul dengan berbagai hal. Maju nih, boleh minta air sedikit. Sorry. Kita bergumul dengan berbagai hal. Oleh karena proses menuju tempat itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya, kalau dia ajaran ada istilah dari tulip itu, yang bagian terakhir itu adalah bagaimana Tuhan melakukan pemeliharaan terhadap kita semua. Ya, jadi memang kita ini anak Allah, saudara ya. Kita itu dipeliharanya khusus menuju kesempurnaan waktu kita bertemu dengan Bapa di sorga pada saatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya tadi mengatakan di dalam pendahuluan, setelah saya memahami pengertian pemuritan itu, saudara, seolah-olah saya mendapat revival saudara, semangat kembali. Ya. Karena sebetulnya sepertinya saya menemukan ini sesuatu yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Kita semua belajar Alkitab kan? Setiap minggu mungkin ada yang PA, ditambah kemudian ada kelompok yang lain. Sekarang begitu terbuka sekali saudara. Kita bisa belajar banyak melalui YouTube misalnya. Kita bisa mengisi pengetahuan Alkitab kita dengan lebih baik. Tetapi ada satu kesulitan adalah kita kekurangan waktu, kita kesulitan untuk mempraktekkan apa yang Alkitab katakan. Jadi saya mengatakan komitmen untuk pemuritan itu sebagai sesuatu yang mengerjakan apa yang kita tahu. Mengerjakan saja apa yang kita mengerti. Kebenaran yang sudah mengisi itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, menarik sekali kalau kita perhatikan perkataan Rasul Paulus, saudara-saudara. Apa sih yang menjadi murid Tuhan yang dikehendaki Allah itu harus seperti apa? Ayat 21 itu menjadi semacam kalimat yang padat, semacam moto begitu ya. Yang bunyinya tadi sudah kita baca, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksudnya? Saudara, saya melihat yang pertama itu mengenai hidup yang adalah Kristus. Saudara, ternyata waktu saya melihat Kristus kata ini itu diterjemahkan dari Mesias. Yang diutus, yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Sehingga kalau dikatakan hidup adalah Kristus, maka kita sedang menjalani kehidupan oleh karena kemurahan penyelamatan Kristus untuk kita. Hidup adalah Kristus, seolah-olah kalimat ini begitu padat yang sulit membuat kita mengerti apa maksudnya itu. Sulit karena kita membayangkan seperti apa penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara membayangkan kasih yang besar itu sulit sekali. Besar seperti apa sih? Gereja ini besar. Ya, besar seperti apa? Makanya ada satu lagu di dalam PPK yang coba menggambarkan itu, saudara. Lagu itu mengatakan, andai kata langit itu kertas, laut itu tinta, seluruh pohon di dunia ini adalah pena. Itu tidak cukup untuk menggambarkan kasih itu. Besarnya itu seperti itu, saudara. Atau seperti orang yang tidak mengerti belas kasihan raja waktu dia berhutang 10.000 talenta. Waktu 10.000 talenta itu dibebaskan oleh raja itu, tidak dituntut lagi kepada orang yang berhutang itu. Waktu dia meninggalkan tempat, dia ketemu dengan teman yang hutang 100 dinar. Baru dia terima 10.000 talenta, ini 100 dinar. Nilai 1 talenta sama dengan 10.000 dinar, saudara. Seringkali kita juga kesulitan, bukan? Waktu kita dengar kata hidup adalah Kristus, apa memang harus seperti itu? Kita kesulitan, saudara. Karena kita tidak pernah atau sulit sekali kita melakukan kebenaran itu dari waktu ke waktu. Padahal hutang kita terlalu besar kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Saudaraku, yang kedua disebut mati adalah keuntungan. Sepintas kok aneh ya. Tetapi yang dimaksudkan ayat ini adalah keuntungan dalam arti kita itu bisa hidup bersama dengan Dia. Saudara, pemahaman hidup bersama Kristus itu menjadi sesuatu yang lebih daripada kita membayangkan surga yang luar biasa indah. Saudara, Wahyu seringkali menggambarkan surga itu luar biasa, cakep begitu, saudara. Jalannya itu emas, kemudian ada berlian dan lain sebagainya. Sesuatu yang lebih indah dari dunia. Tapi coba saya mau bertanya kepada kita. Waktu saudara ingat masa pacaran, yang pernah pacaran ya, yang belum mohon maaf ya. Saudara, waktu berdua dengan orang yang kita kasihi, saudara mikir nggak?
Saya perlu tempat yang indah, yang seperti apa, ya. Atau begitu bertemu, waktu mau bertemu, kita sudah senang sekali. Saya nggak tahu apa, cuman saya yang seperti itu, saudara. Saya berpacaran cukup lama, saudara saya, karena kami di gereja yang sama di Sidoarjo, dan ada waktu yang cukup untuk dekat satu sama lain. Waktu bertemu itu senang sekali, saudara. Ya, naik motor butut itu, saudara ya. Saya jemput mantan pacar saya itu, yang sekarang jadi istri saya. Itu dari Sidoarjo ke Surabaya itu 25 kilo, saudara. Naik motor begitu ya. Wah, senang sekali sepertinya. Saya membayangkan itulah sebetulnya yang terjadi waktu kita ke surga. Kita akan tinggal bersama Dia. Makanya seringkali saya membayangkan ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat di samping waktu dia disalib. Waktu yang satu ikut menghujat dia, tapi yang satu, Tuhan, ingatlah aku waktu engkau di Firdaus. Tuhan mengatakan saat ini juga kamu dan aku ada di Firdaus. Wah, luar biasa dia. Tuhan Yesus dihukum tanpa kesalahan loh. Kalau penjahat kita tahu kan, ada kesalahan yang begitu berat yang membuat mereka itu harus dihukum. Tapi saudaraku, proses yang langsung itu loh. Jadi keuntungan itu bukan keuntungan seperti apa, tapi boleh tinggal bersama dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya seringkali ngomong kalimat yang kadang orang bisa salah mengerti, saudara. Saya menggunakan kalimat seperti ini. Seharusnya orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu punya satu perlindungan, penyertaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita adalah orang percaya, kita sebetulnya tidak boleh punya pikiran bahwa Tuhan itu tidak mampu menolong kita dengan berbagai kesulitan. Saudara, kalau kita baca sekali lagi Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 itu 6 ayat itu, saudara, itu tidak bisa dimengerti dengan cepat. Karena itu merupakan satu cerita perjalanan, pergumulan orang-orang percaya saat itu. Waktu saya awal-awal baca itu, ada bagian yang mengatakan mereka bergantian menjual rumahnya. Apa ini maksudnya? Apakah orang Kristen itu suatu kali juga akan diminta menjual rumah untuk dibagikan? Ternyata bukan, saudara. Selama 10 tahun saya mengikuti perjalanan pemuritan, ya. Saudara, kalau sudah waktunya, kalau kita pada titik tertentu, mungkin itu terjadi, saudara. Gerakan itu. Mungkin itu terjadi. Karena sukacita dan kegembiraan bergaul dengan Tuhan itu, melihat campur tangan Tuhan di dalam keseharian itu luar biasa, saudara. Kenapa kita seringkali kehilangan sukacita? Kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan, saudara. Satu kali Raja Aram itu mengutus pasukannya untuk menangkap Nabi Elisa. Karena Aram ini mau menangkap Raja Israel itu nggak bisa-bisa. Karena dibocorin terus sama Nabi Elisa. Jadi waktu mau ditangkap, kirim pasukan, pagi-pagi bujang Elisa, dia membuka pintu, mungkin kebiasaan di sana. Begitu buka pintu, celaka. Itu tentara begitu banyak di depan mau menangkap Elisa. Langsung ditutup lagi dan kasih tahu kepada Tuhannya. Celaka Tuhan, di depan ada begitu banyak tentara mau menangkap Elisa. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka mata rohaninya. Begitu dia buka mata rohani, di belakang rumah Elisa,
ternyata pasukan tentara Allah itu ada mendampingi mereka. Kita seringkali tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya berharap renungan hari ini bisa menolong kita bahwa Tuhan itu sungguh hadir. Dan setiap kita kalau membangun relasi dengan melakukan firman, maka kita sungguh-sungguh akan merasakan kehadiran penyertaannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini sedikit boleh melihat, mencoba memahami apa yang Tuhan tuliskan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai murid-murid Tuhan. Bantulah jemaat-Mu di tempat ini. Tolonglah Tuhan supaya bukan sekedar suka belajar firman, suka beribadah di hari Sabat Tuhan, tetapi juga menikmati firman di dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah Tuhan, karena hanya dengan melakukan firman-Mu, kami boleh melihat kehadiran-Mu secara nyata yang memang Engkau sudah hadir dan Engkau selalu ada. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih untuk pagi ini dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Amin. Tuhan berkati saudara.